Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana menentukan transpose matriks, kemudian determinan matriks dan inverse dari matriks. Nah, tentunya yang pertama harus dilakukan adalah melakukan import NumPy, import NumPy snp. Nah, kemudian kita mendefinisikan sebuah matriks ya, np array. Misalkan kita memiliki matriks 3x3 ya, atau 4x4 boleh juga. 4x4 2, 5 sudah 1, 2, 3. Nah, baru enggak. Jadi kita upayakan di sini kita membuat matriks yang square atau persegi, baris dengan kolomnya itu sama ya, supaya nanti ada beberapa fungsi tidak bisa dikerjakan kalau bukan matriks persegi. 0. Oke, kemudian matriks B kita deklarasikan array sama ya, kita menggunakan kurung siku pembuka dengan penutup. Kalau sini tadi kita tidak menggunakan kurung siku pembuka dan penutup, hanya membuka dan menutup baris per barisnya. Kita menggunakan tiga, 2, kemudian 7, 10, 13, 4, kemudian 9, 0, 6, 5. Oke, lengkap. Di sini kurang 1. Kita lihat di sini ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada 4 kolom, ada 4 angka dalam setiap barisnya. Berarti 4 kolom. Demikian juga dengan matriks B, 3, 4, 12, 10, 4 kolom ya. Oke, kita jalankan dulu, tidak ada error. Kita lanjut ya. Hendak dicari ya transpose dari matriksnya. Misalkan hasil sama dengan transpose B bisa juga dituliskan dengan cara seperti ini, B transpose ya. B transpose kita cetak, misalkan kita bandingkan ya hasilnya, hasil 1 kemudian hasil 2. Nah, kita menggunakan library NumPy transpose, misalkan A ya, B ya, transpose B, NumPy transpose B. Kita jalankan. Oke, kita cetak
kita cetak hasil 1, kemudian cetak lagi hasil 2. Oke. Nah, di sini bisa dilihat hasil pertama yang menggunakan B transpose tanpa menggunakan library transpose ya, B transpose B titik T 3379. Nah, ini 472. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang sama antara hasil pertama dengan hasil yang kedua. Pada hasil yang pertama kita menggunakan rumus B dot T ya, dot T yang menunjukkan transpose dari matriks B. Nah, kemudian hasil yang kedua, cara yang kedua, kita menggunakan library NumPy np dot transpose B dari variabel matriks B. Nah, setelah itu kita cetak, hasilnya sama ya, 3379 3379, 47 12 0 47 12 0, kemudian 12 3 13 6 12 3 13 6, kemudian 10 2 4 5 sama. Nah, berarti kedua rumus ini bisa digunakan untuk mencari transpose matriks ya. Ini menggunakan library NumPy, kemudian ini tidak menggunakan. Nah, kita buktikan apakah bisa ya. Nah, kalau yang ini yang pertama, nah di sini transpose ya. Nah, di sini kan kemudian kita lanjut lagi pada bagian yang kedua, yaitu mencari determinan matriks. Nah, mencari determinan matriks, kita copy paste saja ini. Copy paste. Kita copy paste. Nah, setelah itu misalkan hasil ya sama dengan NumPy gimana ya cara membacanya, linear algebra dot determinan, kemudian misalkan ini ya, kita tuliskan di sini determinan A sama dengan np linear algebra det A, determinan A untuk mencari. Jadi ini fungsinya ya yang digunakan. Setelah itu kita jalankan, kita cetak. Nah, determinan A sama dengan 551. Oke, berhasil. Nah, terus misalkan kita mau mengalihkan dulu ya, antara nilai A dengan B dalam bentuk perkalian matriks. Berarti misalkan kali AB sama dengan, berarti np dot, jadi rumus perkalian, nah, kali AB sama dengan np. Nah, masih ini ya hasilnya. Kali AB sama dengan np dot AB. Nah, A, B. Nah, kemudian matriks yang hasil perkalian AB ini, perkalian matriks antara matriks A dengan matriks B ini yang kita mau buat determinannya. Nah, berarti determinan AB sama dengan np linear algebra kali AB. Nah, itu ya, kita jalankan, kita hapus dulu. Ada error. Nah, di mana errornya? Di sini perkalian antara matriks A dengan matriks B. Nah, berarti di sini
dot AB. Oh, rumusnya yang salah ya, harusnya ada det. Nah, oke, kita jalankan. Nah, sekarang kita cetak print kali AB. Nah, hasilnya sudah didapat ya. Hasilnya adalah matriks 4 kali 4 dengan nilai 79, 56, 106, 61, 56, 86, 110, 75, 95, 84, 14, 121, 121, 146, 196, 94. Nah, bisa digunakan cara yang manual. Nah, itu kan panjang ya prosesnya kalau untuk 4 kali 4. Kalau misalkan 3 kali 3 itu masih mudah kita cari secara manual. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari inverse dari suatu matriks. Nah, inverse dari suatu matriks dianggap kita sudah memiliki nilai matriks, nilai variabel ya, variabel input. Nah, setelah itu misalkan kita mau mencari berapa nilai inverse dari matriks A. Nah, satu yang harus kita pahami di sini, untuk mencari inverse ukuran dari matriks itu harus persegi. Maksudnya ukuran matriks ini kan 4 kali 4 ya. Berarti ini sudah persegi karena baris dengan kolomnya sudah sama. Yang bukan persegi kalau misalkan ini ya 3 kali 4, berbeda antara baris dengan kolomnya. Nah, kita lihat apakah ini bisa berhasil ya. Kita cari inverse-nya. Hasil sama dengan, misalkan untuk matriks A berarti 6π nilai inverse A untuk matriks A. Inverse matriks A. Oke. Berhasil ya. Kita cetak inverse A. Nah, ini inverse A-nya. Bisa ya, bisa karena matriksnya persegi. Nah, begitu juga misalkan kita mau mencari inverse B. Apakah misalkan inverse B ini kan matriksnya inverse B 4 kali 4 kali 4 ya. Kalau misalkan kita hilangkan satu baris dari matriks B. Nah, apa yang terjadi? Kita cari dulu NP Lina LG inverse A B. Error ya, ternyata error. Nah, errornya itu, nah di sini di notifnya ya, last 2 dimensi dari array harus merupakan square atau bujur sangkar. Artinya bujur sangkar, sisi kali sisi itu harus sama, 4 kali 4 itu harus sama. Nah, berarti kalau ini kan tadi ya, ini tadi matriksnya itu adalah 3 kali 4 otomatriksnya. Nah, berarti sudah berbeda. Nah, kalau berbeda berarti nggak bisa ya, kan kita kembalikan menjadi 4 kali 4. Oke, nah sekarang apakah bisa kalau sudah 4 kali 4? Nah, sudah bisa ya. Nah, ini sudah jalan. Kita cari print inverse dari matriks B. Oke, bisa ya. Nah, berarti syarat yang harus dipenuhi dari inverse matriks itu adalah dia harus memiliki matriks persegi.
ordo matriks persegi ya. Nah, kemudian misalkan di sini kita pindah sel saja. Misalkan kita mencari dulu hasil perkalian lagi antara A dengan B, perkalian A dengan B. Misalkan kita beri kali AB. Nah, kemudian berarti rumus perkalian MP dot A, B ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kita masukkan lagi, kita cari inverse-nya. Berarti inverse AB sama dengan MP 5 titik inverse kali AB. Oke, kita cetak inverse AB. Oke, nah sudah diperoleh. Jadi yang pertama kita lakukan, misalkan kita melakukan manipulasi dari proses ya, perkalian matriks antara matriks A dengan matriks B. Nah, diperoleh dengan menggunakan rumus dari NumPy dot AB. Jadi ini menggunakan fungsi NumPy dot A, B dengan mengambil matriks A dengan matriks B sebagai inputannya. Nah, setelah itu dari hasil ini dicari inverse-nya. Untuk mencari inverse-nya, inverse AB sama dengan linear LG inverse kali AB. Dimasukkan variabel dari yang hendak dicari matriksnya, dicari inverse-nya. Setelah itu diperoleh ya, print inverse AB. Nah, jadi sangat singkat ya, dengan menggunakan library NumPy semua proses-proses yang kita butuhkan itu sangat cepat untuk dieksekusi dengan sintaks yang pendek, yang ringkas, tidak panjang ya, dan tidak membutuhkan looping atau proses iterasi yang menginisiasi baris dengan kolom dari setiap perulangannya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.